Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video yang mana video ini berguna untuk memenuhi kelengkapan dari tugas saya, yaitu dengan mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran dalam PJOK. Nah, kali ini saya diberikan tugas untuk melengkapi paper yang telah saya buat, yang mana paper itu berjudul yaitu merencanakan bahan ajar. Sebelumnya saya dari kelas Bapak Dr. Damrah MPD. Saya akan melakukan presentasi videonya. Pertama kita mulai dari pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk menentukan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang mana bahan bahan yang dimaksud di sini berupa berbentuk tulisan maupun bahan yang tidak ada bentuk tulisan. Bahan ajar atau teaching material terdiri atas dua kata, yaitu teaching atau mengajar dan material atau bahan. Sebuah bahan ajar harus mencakup beberapa ke keharusan, yaitu ada 8. Yang pertama adalah petunjuk bahan ajar. Maksudnya di sini berguna untuk sebagai petunjuk bagi guru dan siswa. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Maksudnya itu target sampai manakah bahan ajar itu harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga itu adalah konten atau isi pembelajaran tersebut. Maksudnya di sini apa sih yang harus ada di dalam bahan ajar tersebut gitu, apa isi dari bahan ajar itu, dan apa gunanya bahan ajar itu diadakan. Yang keempat adalah informasi pendukung. Yang kelima adalah latihan-latihan. Yang keenam, petunjuk kerja dapat berupa lembaran kerja atau LK. Itu biasanya kalau dalam bagi siswa itu dapat kita berikan seperti contohnya buku LKS. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi adalah itu biasanya dilakukan oleh guru. Dari sana kita dapat menentukan sejauh mana kemampuan siswa ketika sudah melakukan proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah respon atau balikan terhadap hasil dari evaluasi. Nah, maksudnya di sini ketika kita sudah melakukan evaluasi, itu kan kita sudah melakukan bagaimana kita melihat proses pembelajaran dari awal semester ke akhir semester. Nah, responnya yaitu tentu pada akhir semester kita akan memberikan respon yang baik. Contohnya kita akan memberikan nilai yang bagus kepada peserta didik yang emang layak untuk mendapatkan nilai tersebut, dan juga kita akan berikan respon yang jelek, contohnya kayak nilai yang rendah, untuk peserta didik yang kurang mau melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, fungsi bahan-bahan pengajar. Bahan-bahan pengajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Lalu pedoman bagi siswa yang akan mengarah semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Alat atau evaluasi pencapaian penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Tujuannya adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Yang selanjutnya itu ada memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku teks yang terkadang sulit untuk dipahami oleh siswa, dan juga biasanya kalau buku teks itu kan terlalu banyak. Nah, dengan adanya penyusunan bahan ajar ini maka dapat membantu siswa agar lebih bisa mempelajari yang inti-intinya saja, dan juga kalau di buku teks itu kan terlalu banyak dan rumit, jadi akan membuat siswa menjadi bosan untuk belajar. Nah, dengan inilah menjadi solusi untuk mengatasi kebosanan siswa. Selanjutnya, manfaatnya
ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajarnya sendiri, yakni antara lain: 1. Tidak tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Lalu bahan ajar akan mampu memberikan dan menunjukkan bagaimana mutu atau kualitas seorang guru. Selanjutnya, penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Masalah cakupan atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajar yang terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu dalam. Ketepatan urutan penyajian akan memudahkan bagi siswa untuk mempelajari semua materi yang diberikan. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.